Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang juga Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Izin ya, saya berdiri di sini ya guru-guru ya. Dan di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada calon-calon bidadari surga. Amin. Ya robbal alamin. Masya Allah, jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah, pastinya ya kita tuh punya kebiasaan yang tiap hari kita lakuin. Kita lakuin setiap hari hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kayaknya tuh wajib tuh kita ngelakuin itu tanpa sadar ataupun disadari gitu ya. Tapi ternyata tahu nggak jamaah yang ada di rumah ya, kita punya kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan. Padahal kalau kita lakukan itu dapat pahala. Itu sayang banget sebenarnya kalau untuk dilewatin ya. Itu akan kita bahas pagi hari ini. Dan tema kita adalah 11 kebiasaan yang dilupakan padahal berlimpah pahala dan mencegah bahaya. Tepuk tangan lagi untuk kita semangat belajar pada pagi hari ini. Masya Allah. Karena ada 11 kebiasaan, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kebiasaan ke-7 ya. Pertama dulu. Pertama dulu. Oh iya udah pertama dulu deh. Habib Usman deh untuk yang pertama. Habib Usman. Ini kebiasaan yang pertama ini mungkin jamaah suka lupa juga. Kebiasaan yang kita lupain berhubungan dengan berwudu. Afwan Ustaz Maulana, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyati wa ahlul baiti wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, semoga semuanya ini penuh dengan keberkahan dan keriduanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ke-7, oh salah. Yang pertama. Yang pertama tadi apaan? Berwudu, kebiasaannya Berwudu. apa nih yang gak dilakuin? Kebiasaan berwudu yang kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama adalah kalau wudu kira-kira ibu nih setelah selesai wudu, air wudunya itu dikeringin atau enggak? Nah, dikeringin enggak? Ada yang dikeringin. Wudu itu ketika kita tidak dikeringin, ini adalah penggugur dosa. Ketika kita berwudu, air wudu kita yang nempel di diri kita ini yang membedakan antara mereka yang beriman kepada Allah dan mereka orang-orang yang kafir. Di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan mereka di hari kiamatnya Allah, perbedaan mereka di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan wudunya. Mereka umatnya Nabi Muhammad SAW bercahaya luar biasa, indahnya luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Karena apa? Karena wudunya. Ma min muslimin yatawadda. Mereka orang muslim saat seorang berwudu yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaguskan wudunya, mengerjakan daripada wudunya, menjalankan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam wudunya. Kumur-kumur sunnah apa enggak? Sunnah. Cuci tangan. Sunnah. Ayo. Ya kan? Masukin hidung ke hidung. Istinsot. Masukin hidung ke hidung. Masukin air ke Oh hidung. ini ke hidung. Ya kan? Itu sunnah. Ketika masuk dikeluarkan. Nah wajibnya adalah air pertama kali jatuh di kepala. Kepala apa muka nih? Ujung kepala. Ya ini di tempat numbuhnya rambut, di jidat. Sampai ujungnya kena kuping, di bawah jakunnya kena, semua kena, dan kalau bisa melek, biar kena semuanya. Jangan ambil wudunya merem, akhirnya nggak sempurna daripada wudunya. Jadi berharap kepada Allah, jadikanlah ya Allah kami hambamu ya Allah, hamba yang bersuci.
hamba yang bertaubat, hamba yang membersihkan diri. Dan jadikanlah kami ya Allah hamba yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin, yang suci, yang bersih, yang bertaubat, yang bertakwa kepada Allah dan semuanya. Banyak minta sama Berarti Allah. jangan mengelap bekas air wudhu ya. Habis itu salat sunnah wudu. Habis sholat sunnah wudhu, Mas. Habis kan suka ada orang yang habis mandi sekalian wudhu gitu, Bib. Kan suka ada juga tuh yang kayak gitu. Berarti dia habis mandi, kalau habis wudhu gak usah andukan langsung pakai baju juga gitu gak sih, Bib? Nah kalau dia misalkan ngambil wudhu, ya kan? Nah maka sunnahnya itu jangan telanjang-lanjang. Oh, harus pakai baju, pakai pakaian baju. ya. Baik, Ya Masya kan? Allah. Ngambil wudhu dulu baru mandi hadas. Baru. Hadas dulu apa wudhu dulu? Apa enggak udah duanya? Enggak dong. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk kita semua jamaah yang ada di rumah. Pastinya semangat belajar untuk pagi hari ini ya. Kenapa tepuk tangan? Biar kita gerak, biar kita semangat, gak ngantuk. Jadi fokus untuk belajarnya ya jamaah yang ada di rumah ya. Tadi udah wudhu? Udah dong. Kebiasaannya udah dikasih tahu? Udah. Kali ini kita mau lanjut sholat. Tapi lagi-lagi ketika sholat ada kebiasaan yang lupa kita lakuin. Padahal itu ada pahalanya. Apa itu Ustadz Maulana? Apa? Ada. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib dan Ustazah Ramla dan semua guru-guru kita dimanapun berada, mohon maaf tanpa menggurui. Ternyata ada kebiasaan kalau terlewat pahalanya, besar banget ini, sayang. Dan bisa menghindarkan kita dari bahaya. Kebiasaan yang kedua, yakni ketika kita ruku. Apa ketika kita ruku? Harusnya tumaknina. Sini. Ayo, sini deh. Sini. Ayo deh. Mumpung ada kamu di sini. Mumpung ada kamu. Mumpung di ada sini. kamu, ayo silakan. Tumaknina. Coba ruku. Allahu Akbar. Ruku. Ruku. Grogi Ustadz, grogi. Ini ruku. Kalau di bawah itu namanya sujud. Coba praktek. Coba ruku. Ayo ruku. Ya. Ini posisi ruku itu ya harus sejajar. Ini karena ada ganjelan di sini ya. Makanya diet. Jadi harusnya sejajar. Ajar. Lamanya kita muji Allah sebanyak 3 kali. Agak bacana. Subhana rabbiyal wa bihamdi Ulangi. subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu 3 kali. Lebih dari 3. Kalau sendiri mungkin bisa jadi lama-lama tidak ada masalah. Tapi kalau jadi imam tidak boleh lebih dari 5 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Lamanya durasinya 3 kali membaca tasbih kepada Allah. Tapi ingat, kalau lebih makruh, kalau 4. Kalau 5 sudah jadi haram. Kenapa? Karena mengganggu. Ya Allah. Sama nih. Kembalilah ke asal. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Apa tahu masuk di TV. Yeay. Jamaah. Yeay. Nah, apa maknanya? Ketika kita sujud, ruku, maka berjatuhanlah dosa. Karena ketika orang sholat, dosa itu disimpan di pundak, Ya. kepala, dan pada saat rukunya Ruku. itu lama, maka berjatuhan dosa. Oh. Jadi semakin lama sebenarnya, pakai tumakninah itu semakin banyak dosa-dosa kita berjatuhan. Masya Allah. Maka kebiasaan yang dihilangkan ini sangat sayang kalau kita hilangkan ruku dengan tumakninah. Oh, Masya Allah. Jadi itu makna tumakninah ketika ruku ya. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sayang dong udah sholat sekaligus digugurkan dosa-dosa kita dengan tumakninah. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira yang ketiga apalagi ini juga penting ya. Disimak nih, penting banget nih jamaah yang ada di rumah juga ya. Ini dilupakan orang ketika malam hari. Kalau nggak dilakuin berbahaya bagi kesehatan. Wayo, kira-kira apa? Bisa nebak? Ah nggak usah nebak-nebak. Ustazah Romlah, mohon penjelasannya aja deh. Sekarang Mas. Sekarang dong. Oh, sekarang, Mas. Silakan Ustazah Romlah. Ya, makasih Mas Soni, Habib, Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Kumaha, masih semangat? Ibu? Masih dong. Semangat? Ini saya semangat? Semangat Angkat dong. cakarudu? Degaga. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jamaah, pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Tadi kita membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering ditinggalkan bahkan, tapi bisa memberikan kita pahala dan mencegah daripada bahaya. Sekarang kebiasaan yang berapa? Tadi sudah berapa? 3. Tadi sudah berapa? 2. Sekarang yang ke? Tiga. Keempat atau kelima?
Tiga. Oh, ketiga. Oh, dites fokusnya Kebiasaan tuh. yang ketiga adalah apa? Menutup aurat, bukan. Menutup wadah. Waduh. Menutup makanan dengan tutup saji dan juga menutup air, penampungan air. Kenapa? Nah, karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa gotul ina wa gotul siko. Kata Rasulullah, tutuplah bejana-bejana. Bejana ini artinya tempat makanan dan minuman. Dan juga tutuplah apa? Tutuplah tempat wadah air penampungan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, di setiap tahun ada satu malam Allah menurunkan wabah penyakit. Tidaklah penyakit itu melewati wadah-wadah air, tempat-tempat makanan dan minuman yang tidak tertutup, melainkan penyakit wabah itu akan masuk ke dalamnya. Jadi apa? Jadi ketika kita tidak menutup air, penampungan, tidak menutup makanan, bisa jadi pada saat itu, malam itu Allah turunkan wabah dan penyakit, lalu kita makan makanannya, kita minum minumannya, kita pakai air untuk mandi dan sebagainya, dan itu menjadi sesuatu yang membahayakan untuk diri kita. Maka hikmah daripada diperintahkan, walaupun perintahnya itu apa? Perintahnya itu adalah bersifat sunnah. Makanya di dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, Masya Allah itu bersifat irsyad untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Karena yang pertama, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, hikmahnya kita terhindar dari kezoliman setan. Bahkan hadis lain mengatakan, jamaah, bahwa apa? Kita pun diperintahkan untuk menutup pintu-pintu. Menutup pintu, mohon maaf, menutup jendela. Kenapa? Karena setan tidak akan masuk ketika pintu tertutup. Maka itu salah satu hikmahnya, kita pun terhindar dari apa? Binatang-binatang yang najis, yang menjijikan, cicak. Oh. Apalagi? Kecoa. Kecoa. mungkin. Apalagi? Tikus. Tikus. Apalagi? Kucing. Oh, Kucing kepala apa nih? Kucing kepala. Masya Allah. Itu apa? Kalau tidak tertutup makanan itu dengan tutup saji, bisa jadi mereka itu, mohon maaf, higap di makanan-makanan. Padahal itu kita. sepele ya, simpel. Sepele, tapi apa? Masya Allah itu diisyaratkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masya itu Allah, hikmahnya tabarakallah. kembali untuk kita semua. Terima kasih Ustazah Roma. Sama-sama, Mas Masya Hanif. Allah. Yang sebelah kanan saya dari mana sih? Makassar. Yang sebelah kirinya? Bandung. Senang datang ke Islam itu Indah. Ada yang mau datang lagi, caranya gimana Ustaz Maulana? Pokoknya kepada semua jamaah yang di rumah lagi nonton Islam itu seru sekali ya. Seru banget. Makin seru lagi kalau bisa ada di sini. Gimana? Caranya, nih, Tuh, ayo. di scan QR code-nya yang ada di bawah Oh. kita nih. Atau juga gimana lagi caranya? Bisa Ke Instagram Islam itu Indah. TTP. Ya, @Islam itu Indah TTV ya. Diklik linknya yang ada di bio kita ya. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.